Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu, sehingga semuanya yang kita perlukan ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ni hendak menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh petunjuk daripada Al-Quran kalau kita hendak menjadi orang yang takwa. Yang pertama masalah makan dan minum, kebutuhan kita sehari-hari. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa. Wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Artinya apa? Kata Allah, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ada syaratnya. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musyrifin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas ini dua maksudnya. Yang pertama, melampaui batas yang halal mengarah kepada yang haram. Artinya makan, jangan sampai kita dimakan yang haram. Minum, jangan sampai kita diminum yang haram. Kemudian yang kedua, jangan sampai melampaui batas memakan yang halal. Makanannya halal tapi melampaui batas. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Orang yang makan di atas kenyang, nah itu Allah tidak suka. Contohnya, kita ni masih kenyang, kemudian hendak makan lagi. Nah itu melampaui batas. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ujar Luqmanul Hakim, andai kata perut engkau masih kenyang dan engkau masih ada punya makanan, maka lebih baik engkau sedekahkan walaupun itu kepada haiwan peliharaanmu daripada engkau makan itu makanan. Contohnya kita ni ada makanan, terus perut kita masih kenyang, maka lebih baik kita sedekahkan walaupun kepada haiwan peliharaan kita daripada kita makan dalam keadaan kenyang, karena itu melampaui batas. Innahu la yuhibbul musyrifin. Karena demikian, itu adalah pedoman daripada Al-Quranul Karim. Lain halnya kalau kita ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada makanan pada kita, maka Al-Quran mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Masing-masing akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perihal makan, kita boleh makan sekenyang-kenyangnya, ada dua syarat. Yang pertama, ketika kita menjadi tuan rumah, ada tamu datang lalu kita sediakan makanan, nah boleh kita bertambah makan, bertujuan untuk menyenangkan hati tamu kita, supaya tamu ini makannya bersemangat, tamu ini makannya bergairah, jadi kita pun bertambah makan. Jangan pula kita ini menyuruh orang makan namun kita tidak makan. Nah ini tidak cocok. Alangkah baiknya adabnya kalau kita ini tuan rumah seperti yang demikian itu. Kemudian yang kedua, kita ini menjadi tamu. Kalau disuruh tuan rumah makan, kita makan. Disuruh tuan rumah tambah, kita tambah. Dengan bertujuan untuk memuliakan tuan rumah. Karena demikian itu Allah tidak mencela. Karena itu tidak termasuk musrifin, orang yang melampaui batas. Sehingga itulah pedoman, petunjuk daripada Al-Quranul Karim untuk urusan makan dan minum. Dan jangan kita sekali-kali berani melampaui batas kepada yang haram atau makan di atas kenyang. Dan kita ambil contoh lagi seperti pakaian, khususnya perempuan. Al-Quran Karim menjelaskan kepada kita, ya ayuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina alaihinna bil jalabi bihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahim. Wahai Nabi, kata Allah, katakan terhadap istri-istri engkau, anak-anak engkau dan perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka itu mengenakan jilbabnya ketika keluar rumah atau menghadapi laki-laki yang bukan mahram. Nah, makna lafaz jalabi bihinna adalah bentuk jamak daripada lafaz jilbab, yakni maknanya kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya sehingga tidak terlihat bentuk tubuhnya. Jadi perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah yang hendak naik tingkatan menjadi orang yang takwa dalam hal berpakaian, maka Allah memberikan pelajaran supaya mereka menutup auratnya agar tidak terlihat lekuk tubuh dan mengenakan jilbab. Contohnya lagi seperti berhias. Nah, seperti apa manusia menggunakan perhiasan, berhias, berindah-indah, karena demikian itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita kalau hendak musafir, Rasulullah tidak akan lupa membawa celak mata. Nah, itu tandanya apa? Nabi kita suka berhias. Cuma Al-Quran membatasi dalam berhias itu. Wala murannahum fala yukhayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliya min dunillahi faqad ghashira khusratan mubina. Berhias itu boleh saja, tapi jangan sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berhias, kita memperindah diri tapi merubah ciptaan Allah. Nanti akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya rambut. Kita ini keriting hendak dilurusi. Rambut kita lurus hendak dikeritingi. Gigi yang tidak rata dikikir menjadi rata. Khususnya perempuan yang punya alis, dikening, dialus-alusinya, ditipisinya. Maka ini tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. La'anna Rasulullah anna miswad
wa tanammisat atau kama qala Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengukir keningnya, apalagi alisnya itu digundulnya kemudian dilukisnya ulang. Nah, ini makin menjadi-jadi. Kalau ini perempuan-perempuan yang tidak tahu diri namanya, tidak tahu malu, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak malu kepada manusia. Sehingga alis pemberian daripada Allah jangan dirubah-ubah, yang ada saja. Karena itu tidak termasuk kita disuruh untuk menghiasinya. Nah, jadi kita boleh berhias asalkan tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merubah ciptaan Allah karena untuk hajat, nah ini boleh dimaklumi oleh Allah dan Rasulnya. Umpamanya, mohon maaf, ada orang yang dilahirkan dalam keadaan sumbing, lalu ia operasi, dibaguskannya itu, nah itu tidak apa-apa. Karena itu hajat, itu untuk keperluannya dan tidak termasuk hal yang dilarang. Lain hal yang macam yang tadi. Demikianlah Al-Quranul Karim menjelaskan tentang berhias. Boleh kita berhias asalkan tidak merubah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi petunjuk daripada Al-Quran tentang nikah, tentang kawin. Al-Quran mengatakan pada surah Al-Baqarah, ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang yang beriman, yang ingin takwa kepada Allah, yang ingin tergolong muttaqin, yang hendak mencari pasangan hidup, maka sungguh lebih baik ia memilih perempuan budak hamba sahaya yang beriman kepada Allah daripada perempuan yang memiliki segala-galanya tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian laki-laki yang beriman kepada Allah, walaupun dia budak, walaupun dia hamba sahaya, walaupun dia pembantu, akan tetapi kalau dia beriman kepada Allah, maka itu lebih baik daripada memilih laki-laki yang punya segala-galanya tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk daripada Al-Quran. Jadi dalam memilih pasangan hidup, itu artinya apa? Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau hendak memilih, yang pertama adalah pilih iman terlebih dahulu. Apakah dianya beriman? Apakah dianya takwa kepada Allah atau tidak? Oh, orangnya beriman. Kalau orangnya itu beriman dan dia tidak punya harta, insya Allah akan Allah mudahkan, akan Allah datangkan rezeki. Sehingga kalau hendak memilih pasangan, maka pilih yang beriman kepada Allah. Urusan harta, urusan keturunan, urusan cantik dan ketampanan itu nomor sekian. Yang utama ialah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani mengatakan bahwa urusan iman nanti saja. Nanti saja bisa diajarkan. Wah, itu sangat sulit, sangat payah, sangat susah. Mendidik diri sendiri saja sangat susah, apalagi hendak mendidik orang lain. Maka pilihlah iman terlebih dahulu, karena ini adalah nasihat daripada Al-Quran. Kemudian lagi dalam urusan berumah tangga. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rumah tangga. Nah, contohnya seperti apa? Kedudukan istri, seperti apa kedudukan suami yang hendak bertakwa kepada Allah. Ini mesti kita belajar juga. Karena Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Perempuan ada punya hak pada suami. Suami ada punya hak pada istri. Masing-masing ada punya hak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Cuma untuk laki-laki lebih satu tingkatan daripada istri. Nah, haknya istri kepada suami apa? Meminta nafkah, meminta perlindungan, meminta pendidikan, minta keamanan, dan lain sebagainya. Itu perempuan berhak menuntut kepada suaminya. Dan suami pun berhak menuntut kepada istrinya untuk taat dan patuh hormat kepada suami. Sehingga masing-masing punya hak. Bila suami istri ini taat, takwa kepada Allah, insya Allah rumah tangga itu akan nyaman dan tentram. Kenapa? Karena berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Oke, sekarang andai kata istri kita jadi masalah. Istri menampakkan hal-hal yang tidak baik, maka laki-laki yang takwa kepada Allah seperti apa menanggapi suatu masalah ini, seperti apa sikap terhadap istri yang seperti ini. Maka Al-Quranul Karim menjelaskan, والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا. Quran mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sudah jelas menampakkan durhakanya, kurang menghormati kepada suami, bersuara lebih banyak, tinggi nada bicaranya kepada suami, nah ini petunjuk gelagat istri yang durhaka. Sehingga apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana suami yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi
hal ini. Yang pertama adalah tugas kita, fa'izuhunna, berikan dia nasihat. Sudah dinasihati tidak mahu, wahjuruhunna fil mazaji, jangan tidur sekamar. Nah, demikian tidak mempan juga, istri tetap seperti itu, menampakkan durhakanya kepada suami, maka dilanjutkan lagi ayatnya, wadribuhunna, pukul mereka. Ujar ulama tafsir mengatakan pukul mereka dengan sapu tangan contohnya. Ini memukul bukan hendak menyakiti tapi hanya memberikan isyarat bahwa kita ini sangat marah kepadanya. Nah, kalau tidak mempan juga ya demikian itu, barulah kita berpikir tentang bagaimana cara dan solusinya yang terbaik.